Assalamualaikum, selamat datang di channel R Aplikasi. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari tutorial kita, yaitu modul pembelian. Sebelumnya kita sudah membahas modul penjualan, persediaan, kas bank, dan buku besar. Kali ini modul pembelian. Pembelian kurang lebih sama dengan modul penjualan, hanya saja pembelian itu adalah kebalikannya ya. Kita langsung saja. Permintaan pembelian. Permintaan pembelian atau purchase requisition. Kita buat topologi. Saat ini perusahaan yang saya pakai ini PT Global Building. Di lapangan berarti orang-orang lapangan ya, orang operasional, mereka butuh barang untuk dibeli. Misalnya dia butuh besi, misalnya dia butuh besi 10 ini. Stok di gudang misalnya, coba kita lihat ya. Nah, besi yang sedikit, nah ini dia. Yang BB 6 mm ini kan sisa 2 nih. Dia mau ngajukan itu orang lapangan. Berarti kejadiannya kita harus ngerti rentetan kejadian ya. Berarti ada pengajuan dari orang lapangan karena stok sudah habis atau akan habis. Itu sebabnya dia mengajukan permintaan. Maka mereka akan membuat atau mengisi form permintaan barang. Nah, ini biasanya orang lapangan tulis tangan saja nih. Dia tulis di formnya itu apa yang dia minta, kemudian diajukanlah ke logistik. Berarti ada pengajuan orang lapangan dalam bentuk tulisan tangan ke logistik, ke tim logistik. Maka tim logistik ini akan membuat namanya PR atau purchase requisition atau tadi permintaan pembelian barang yang di sini. Permintaan pembelian. Nomornya berapa, tanggalnya tanggal berapa, kemudian item ini apa, barang yang diajukan tadi itu yang ini ya, yang mau kita ajukan, misalnya mau diajukan 10 batang. Misalnya stok gudang sisa 1 akan habis. Dari departemen mana, misalnya dari departemen A untuk proyek pembersihan misalnya, atau proyek B ini ya. Deskripsinya ya samakanlah. Kopi. Maka ini akan di print ini. Purchase requisition ini akan di print. Setelah di print, kita ke topologi lagi. Jadi PR itu akan di print untuk diajukan ke atasan. Setelah diajukan ke atasan, maka atasan mungkin akan melakukan pemeriksaan dan lain-lain. Dia bilang setuju. Kalau misalnya dia bilang setuju ya, maka atas persetujuan itu logistik akan mencari vendornya atau suppliernya. Suppliernya ini akan menerbitkan, bisa jadi dia akan terbitkan ini supplier ya. Supplier nanti akan menerbitkan terserah mau itu penawaran, mau itu apa, tapi kita anggap aja dia akan menerbitkan penawarannya. Jadi di sini muncullah penawaran atau quotation dari supplier kepada kita.
entah 3 supplier, entah 4 supplier, yang jelas, logistik akan mencari mana supplier terbaik untuk membeli besi tadi itu. Kemudian, akhirnya logistik kembali lagi mengajukan ke atasan tuh. Ajukan ke atasan untuk pilih mana supplier yang dipakai atau tempat kita beli nanti. Nah, maka atasan akan mengkaji, kemudian menyetujui. Maka tahap selanjutnya adalah logistik akan membuat namanya pesanan pembelian. Pesanan pembelian atau purchase order. Purchase order ini akan dikirim ke supplier purchase order ini. Nah, maka purchase order ini harus dimasukkan ke akurat ya. Jadi coba saya tandai saya tandai hijau lah ya, yang akurat atau ini akurat. Ini saya tidak usah warnai, saya kasih cetak tebal aja. Ini berarti yang saya warnai ini adalah ini adalah modul akurat. Jadi ini modul akurat yang pertama, modul akurat yang kedua. Berarti kita tutup, ini sudah selesai. Berarti kita lompat ke sini pesanan pembelian. Anggap aja di sini aneka furnitur, Ya aneka furnitur lah ya. Anggap aja PO-nya nomor ini, tanggal hari ini. Kemudian barangnya adalah bukan pilih barang ya. Kalau pilih barang nggak ketarik ya. Kita pilih yang ini requisition. Tadi itu yang paling terakhir, berarti 4 ini. Oke, ini 10 batang misalnya sudah disepakati harganya berapa tuh harga besi itu? Anggap aja berapa ya? 100 atau 200 ribu ya. Saya kurang paham kalau besi. Oke, berarti ini pesanan pembelian ini, purchase order ini kita harus print. Kemudian ditandatangani oleh atasan yang bersangkutan, kemudian dikirimlah ke aneka furnitur ini. Berarti kalau dari topologi kita mengirim pesanan pembelian yang oleh supplier ini dianggap sebagai pesanan penjualan. Kita menganggapnya pesanan pembelian ya. Nah, maka supplier ini akan melakukan namanya pengiriman barang. Berarti supplier kita akan membuat namanya delivery order. Sementara kita menyebutnya receipt item. Berarti ada pengiriman ya, barang dikirim ke tempat kita. Entah itu di gudang atau di mana ya. Terjadi pengiriman barang. Kemudian setelah barang dikirim berarti terjadi penerimaan barang yang kita tanda tangani sebagai bukti bahwa barang tersebut sudah kita terima. Ya. Maka barang yang sudah kita terima, kalau di akurat kita harus buka modul yang ini, penerimaan barang nih. Tadi itu aneka furnitur, maka kita pilih ini misalnya 1, 2, 3. Pilih pesanan yang ini.
Nah, setelah kita tahu bahwasannya ini adalah nomor PO yang ini, ya ini bisa kita samakan aja nih. Jadi PO garis miring 09 min 004. Eh, keterangannya boleh diisi sesuai kemauan ya. Kalau sudah berarti ini kan kita ke layar ini kesimpan nih. Secara akuntansi yang terjadi adalah ini. Persediaan bertambah, penerimaan barang belum ditagih bertambah. Artinya apa? Ya kita menerima barang dan memang kita belum ditagih. Hanya terima saja. Mereka belum membuat invoice ke kita. Makanya jurnalnya begitu. Nah, apa yang kita buat tadi itu, kita kan sudah membuat ini kita simpan dan tutup ya. Berarti kita kan sudah membuat permintaan, pesanan, penerimaan. Nah, ini apa yang kita buat ini ada di sini nih. Kalau permintaan ada di sini, daftar pembelian permintaan. Ini apa yang sudah kita buat nih. Statusnya sudah ditutup karena sudah di PO kan. Kemudian daftar pembelian, pesanan pembelian. Inilah PO yang kita buat tadi. Statusnya ini sudah diterima penuh. Karena kita sudah pakai modul penerimaan pembelian tadi yang 04 ini. Kemudian daftar pembelian penerimaan barang. Ini yang barusan kita kerjakan nih. Kalau salah ya hapus di sini. Kemudian berarti kita akan lompat ke faktur pembelian ini. Kita kembali ke topologi. Nah, berarti kan kita harus mengembalikan ini. Kita akan eh, apa namanya? Eh, supplier menerima atau membawa pulang surat jalan yang sudah ditandatangani ya. Maka atas dasar itu, atas dasar surat jalan yang sudah ditandatangani itu, supplier dia itu akan membuat namanya invoice. Invoice tersebut ditujukan kepada perusahaan kita. Dan kita pun menyebutnya sama. Kita pun menyebutnya invoice. Begitu mereka kirim, isinya adalah pesanan PO yang sudah kita buat itu. Mereka akan lampirkan mungkin tanda terima barang yang sudah kita tanda tangani, mereka akan lampirkan juga sebagai bukti bahwasannya memang kita harus ditagih karena kita sudah ambil barangnya mereka kan. Maka ketika kita sudah terima invoice dari mereka, kita harus mencatat. Jadi ada tagihan. Kita bukan hanya menagih saja kita harus catat, tapi kalau kita ditagih pun kita harus mencatat ya. Nah, berarti di sini tuh kita ditagih. Aneka furnitur dan kita ini isi sembarang aja dulu. Berarti kita pilih penerimaan ini. Ya, centang. Setelah kita tahu nomor tanda terimanya, kita coba samakan aja ya nih. Kita ganti lagi PO garis miring 09 garis miring 004. Nah, sudah kebentuk sebenarnya, sudah begitu saja, jadi tidak terlalu susah ya. Kalau sudah, coba kita ke layar. Nah, yang terjadi adalah ini dia. Penerimaan barang belum ditagih bertambah di sebelah debit. Sebelumnya, waktu masih modul penerimaan barang, ini letaknya di kredit. Ketika jadi faktur pembelian letaknya di debit, artinya dia saling menyilang sehingga jumlahnya menjadi 0. Dan mengkredit utang usaha 2 juta dan 200 ini ribu PPN. Jadi endingnya adalah lari ke utang usaha. Kemudian atas pembelian itu kita ada PPN masukan. Berarti di daftar pemasok sini dia lari ke sini Aneka Furniture ini. Kalau kita klik kanan history ada yang terakhir kali ini. Nih 2 juta ini. Dan 200 untuk PPN-nya. Dan kalau kita buka daftar akun, kemudian ini kita ganti jadi aktif lancar, di sini ada PPN masukan nih. PPN masukan ini kalau kita klik kanan history ada juga muncul yang tadi 200.000 itu. Ya. Jadi pengaruhnya kalau sebentar. Kalau
penerimaan pengaruhnya adalah stoknya nambah. Ya, stoknya nambah. Ini dia. Stoknya nambah dan penerimaan barang belum ditagih nambah di sebelah kredit. Itu kalau penerimaan barang. Sementara kalau faktur pembelian yang terjadi adalah stoknya tidak berpengaruh. Dia sudah tidak berbicara masalah stok karena itu sudah diambil alih di modul penerimaan. Kalau modul faktur pembelian, penerimaan barang belum ditagih saja yang dia pindahkan ke kredit supaya saling menyilang menjadi nol dan mengkredit hutang usaha supaya kita bisa mengakui bahwasannya memang sudah terjadi hutang. Oke, paham ya sampai situ? Selanjutnya adalah kembali ke topologi, maka atas invoice ini akan diajukan ke bagian finance. Maka finance akan melakukan apa namanya flow prosesnya, entah itu pengajuan macam-macam dan lain-lain hingga akhirnya dilakukan namanya pembayaran. Maka dari sudut pandangnya si supplier akan menerima bayaran. Nah, bagaimana caranya dia akurat? Caranya adalah kita buka pembelian, kemudian pembayaran pembelian, kemudian pilih siapa suppliernya, maka invoice-invoice yang belum lunas itu akan otomatis muncul. Kita tinggal pilih tanggal berapa, nomornya apa, dari bank yang mana, memonya apa. Misalnya tadi itu yang ini kan, kita bayar lunas misalnya tuh pakai BCA. Memonya pelunasan invoice PO 09-004 ke Aneka Furniture. Kalau sudah ke layar bisa dijepret staples sama bukti pembayarannya. Kalau sudah simpan dan tutup. Pertanyaannya dia masuk ke mana? Dia masuk ke daftar pembayaran pembelian di sebelah sini. Dampaknya apa? Dampaknya adalah mengurangi kas. Berarti kas bank, buku bank. Ini dia, pelunasan invoice. Dampaknya lagi apa? Mengurangi hutang. Berarti daftar pemasok. Di sini berkurang dia. Aneka Furnitur 126 ini. Kalau kita klik kanan history, nih ada utang 200 dan 2 juta dibayar 2.200.000 sehingga menyilang menjadi terbayar yang PO 009. Di sisi lain persediaan barang dan jasa akhirnya nambah tuh. Sebelumnya kan yang mana tadi besi. Ini sebelumnya yang ini ya. Nah, sebelumnya kan cuma 2 tuh. Sekarang akhirnya jadi 12 tuh. Kalau kita klik kanan history barang, nah dari sebelumnya 2 ada dari Aneka Furniture dengan nomor PO 009 masuk dengan harga 200.000 per batang dikali 10 jadi 2 juta, maka stoknya menjadi 12 juta. Oke, jelas ya semua, sangat rapi dia susunannya. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar. Assalamualaikum.